Jadi kita perlu yakin, ya, perlu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diceritakan ya tentang keutamaan ratib ini. Di zamannya Habib Abdullah Al-Haddad, ada seorang yang bernama Habib Alawi bin Abdullah bin Masawi, ya, Pak Alawi. Ketika akhir umurnya menziarahi Tarim, ya, di zaman Habib Abdullah Al-Haddad. Ketika datang kepayahan, waktu beliau datang ke Al-Haddad, tiba-tiba datang sebut, sesak nafas, ya, kemudian lemah badannya, ya. Kemudian tiba-tiba Habib Al-Haddad kata, wahai Habib Alawi, sudah tiba ajal kamu. Ya, beliau melihat sakaratul maut telah datang. Kemudian berkatalah Habib Alawi bin Masawi, dia berkata, Habib Al-Haddad, wahai Habib Al-Haddad, doakanlah bagiku, ya, supaya ditangguhkan kematian. Minta ditangguhkan kematian dia, karena saya tak mau mati di sini, saya mau mati di kampung. Saya nak mati berjumpa dengan anak dan istri saya. Maka Habib Al-Haddad pun memberitahu kepada beliau, bacalah satu amalan, yaitu yang terdapat dalam ratib Al-Quran Al-Atas, yaitu ya latifan lam tazal untuk bina bima tazal, innaka latifan lam tazal untuk bina wa tazal. Maka dibaca oleh beliau. Ya, setelah dibaca, kemudian kembalilah sembuh dan baliklah beliau ke negerinya. Dan alhamdulillah sampai di sana selepas 2 bulan, ya, telah dapat bersukaria berjumpa dengan anak dan istri, dapat memberi wasiat dan lain-lainnya, yaitu di negeri Yaman. Maka barulah beliau meninggal, ya, telah meninggal dunia. Nah, jadi rupanya boleh juga, ya, kematian boleh ditangguh juga, ya, dengan berkat ada amalan, ya. Nah, tapi itu jarang terjadi, ya, khususnya. Kemudian juga menjadi keamanan bagi penduduk negeri jika membacanya. Berkata Syekh Ali bin Abdullah Baras bahwa ratib ini apabila dibaca di suatu kampung, ratib Habib Umar ini apabila dibaca di satu kampung atau tempat menjadi aman kepada penduduknya dari segala kebinasaan, maka ratib yang dibaca ini akan melindungi mereka dan memelihara mereka dari segala kebinasaan dan malapetaka. Dan dia punya keistimewaan seperti 70 tentara berkuda yang mengawal mereka. Dan juga diriwayatkan bahwasanya apabila seseorang itu membaca ratib Umar, maka Allah akan memberi perlindungan, ya, kepada 40 buah rumah. 40 rumah ke depan dan kanan dan kiri dan belakang semua akan dilindungi oleh Allah, ya, daripada kebakaran, ya, daripada kebinasaan. Ya, ini adalah salah satu daripada fadilah daripada ratib Habib Umar. Nah, kemudian para hadirin dan hadirat, saya ingin menjelaskan tentang pengambilan ijazah. Ya, jadi ada dalam mengambil ratib ini kita ada mengambil ijazah dan berhabaib mengambil ijazah. Ijazah itu sangat penting, ya, karena ijazah ini kalau kita ambil, ya, daripada orang-orang yang dia para ahli ulama, maka amalan kita menjadi mujarab, ya, menjadi mustajab. Kenapa demikian? Dan keadaan di negeri kami ini sekarang di dalam keadaan yang sangat parah, ujian demi ujian terus menerus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi anehnya para ulama di sana tidak berani berucap sedikit pun, tidak berani mengajak semuanya ke jalan yang benar, tidak berani beramal ma'ruf dan nahi munkar. Demikian pula pemimpin-pemimpin bangsa juga bukan tidak berani mengatasi masalah-masalah semacam ini, karena mereka tahu sebenarnya ini adalah perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan orang-orang yang mengaku dirinya muslim. Kalau selama ini tidak segera kembali ke jalan yang benar, maka terus-menerus
ujian demi ujian terus menerus menimpa saudara-saudara kita dan negeri yang kita cintai. Saya katakan, tsunami Anda sekalian sudah pernah dengar di Aceh. Itu satu pukulan hebat supaya kita sadar bahwa kiamat itu datangnya contohnya semacam itu. Bagaimana orang-orang pada saat itu kebingungan berlari. Justru pada saat air itu naik dari laut, air itu pasang dan keluar, semua lari. Itu kalau kita lihat filmnya, semua lari, anak-anak sekolah keluar dari sekolah. Mereka sedang membicarakan pasangnya air laut tadi. Tidak sampai 3 menit air tadi menghabiskan mereka yang memperbincangkan pasangnya air laut tadi. Kemudian peristiwa yang lain terjadi di Jogja, gempa bumi yang menimpa Jogja. Dengan dahsyatnya gempa bumi tadi menghancurkan rumah-rumah di situ. Dan yang paling aneh, sekarang terjadi lumpur yang sampai sekarang tidak bisa diatasi. Setiap hari tempat itu mengeluarkan 100.000 meter kubik lumpur. Beberapa kota tenggelam, rumah-rumah penduduk tenggelam dan tidak bisa mengatasi. Ya. Apa sebab demikian? Sebab ini pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Kita umat Islam tidak berani berbicara. Dan yang paling bahaya, bahwa maksiat-maksiat itu dipamerkan. Kalau orang berbuat maksiat dia sendiri, maka Allah masih memberikan maaf kalau dia bertobat. Tetapi kalau dia sudah memamerkan di muka umum, maka ini yang paling berbahaya. Seperti apa yang kita lihat dari tayangan-tayangan televisi, perempuan-perempuan muslimah dibuat dipertontonkan di muka umum dengan pakaian-pakaian yang terbuka, pakaian-pakaian yang tidak patut dipakai orang-orang muslimah. Kalau kita tanya, siapa sebenarnya Anda ini? Putri-putri yang menayangkan, yang ditayangkan dalam pakaian yang terbuka dan aurat terbuka, ditanya misalnya, siapa Anda ini? Dia mengatakan saya muslimah. Apa sebab mengatakan muslimah? Dia menganggap bahwa dunia dengan akhirat itu ada batasan. Kita boleh melakukan segala sesuatu di dunia ini bebas. Akhirat saya melakukannya sholat, tidak lebih dari itu sholat, tetapi di dalam melaksanakan menikmati dunia ini bebas dengan cara mereka. Ini sebetulnya adalah konsep orang-orang di luar Islam untuk merusak akidah umat Islam. Dan paling mudah sekali konsep merusak akidah umat Islam itu melalui siapa? Melalui perempuan. Sebab kalau perempuan sudah berani melakukan maksiat secara terang-terangan, maka generasi yang akan dikeluarkan oleh perempuan tadi ini adalah generasi yang berbahaya. Sebab mereka melihat siapa? Mereka melihat ibu. Ibu ini adalah tempat kembali anak-anak. Setiap anak kita kalau keluar dari rumah, kembali yang dicari siapa? Yang dicari ibunya. Mereka tidak berteriak, mana ayah, mana bapakku, ya, tetapi yang dicari ibu. Padahal ibu punya peranan penting di dalam kehidupan rumah tangga. Tetapi kalau ibu tadi sudah tidak bisa menjaga dirinya menjadi muslimah yang baik, maka ini akan membahayakan kehidupan generasi yang akan datang. Karena itu wajib bagi kita, setiap individu muslim wajib beramal ma'ruf dan nahi munkar terhadap diri kita sendiri yang pertama, kemudian terhadap keluarga, kemudian terhadap masyarakat, kemudian terhadap bangsa. Kita semua punya kewajiban. Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar
Au la yusallitanallahu alaikum syirarakum fayad'u khiyarukum fala yustajabu lahum. Hendaknya kamu sekalian beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Atau kalau kamu tidak mau beramar ma'ruf dan bernahi munkar, Allah akan menjadikan orang-orang yang jahat menguasai kalian. Kemudian orang-orang yang ada di masjid, orang-orang sholihin, orang-orang tua mengangkat tangannya. Fayad'u khiyarukum, minta kepada Allah, ya Allah, selamatkan kita dari bencana, selamatkan kita dari perbuatan amar ma'ruf dan perbuatan munkar. Allah mengatakan apa? Fayad'u khiyarukum fala yustajabu lahum. Tidak akan diterima doanya oleh Allah Ta'ala, walaupun dia orang-orang baik. Jelas hadis ini mengatakan fayad'u khiyarukum fala yustajabu lahum. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu amar ma'ruf bukan hanya dengan doa, amar ma'ruf dengan perbuatan. Artinya kalau kita melihat amar ma'ruf, kita harus tegas. Pertama, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ini penting, jangan kita salah artikan. Kalau kita harfiah, barang siapa melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, menghancurkan dengan tangannya. Bukan itu maksudnya. Tetapi orang yang mempunyai kekuatan, pejabat, pemerintah yang berhak, bukan setiap individu melihat kemungkaran kemudian dia datang menghancurkan kemungkaran tadi. Ini bukan aturan dan ajaran yang diajarkan oleh agama Islam. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kekuasaan, penguasa. Kalau dilihat ada kemungkaran, siapa yang punya kekuasaan? Pemerintah. Siapa yang punya kekuasaan dan bisa menghancurkan kemungkaran tadi? Pemerintah. Falyughayyirhu biyadihi, dia menghancurkan dengan kekuasaan. Wa illam yastati' fa bilisan. Kalau tidak mampu dengan lisannya, memberitahu, mengajak orang lain kepada jalan yang benar. Wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kalau tidak mampu dengan hatinya, dan ini adalah iman yang paling tipis. Tetapi kekuatan dan kekuasaan ini tadi, kalau dikatakan pemerintah secara umum di dalam satu negara, tetapi kita mempunyai kekuasaan di rumah tangga kita. Kita bisa berkuasa di rumah tangga kita. Kita melihat kemungkaran yang dilakukan oleh istri kita misalnya, kemungkaran yang dilakukan oleh anak kita, stop, tegas kita mengatakan tidak boleh melakukan ini. Kalau kita diam, maka kita nanti mas'ul amam Allah. Kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ketika selesai hisab, semua selesai hisab, kemudian seorang dikatakan oleh Rasulullah SAW, pada saat selesai hisab, seorang berjalan akan masuk ke dalam surga. Kemudian datang dari belakang orang tadi istri, anak, dan pembantu rumah tangga, mengatakan, ya Allah, kembalikan manusia ini, kembalikan ayahku, kembalikan suamiku, kembalikan orang yang aku bekerja di situ, kembalikan. Karena mereka tidak mendidik agama, karena mereka membiarkan aku berbuat maksiat. Karena itu manusia ini adalah manusia yang zalim, ya Allah. Nanti yang mengeluarkan ucapan itu siapa? Anak kita sendiri, bisa istri kita sendiri, bisa pembantu rumah tangga kita sendiri. Kalau kita punya anak, kita membiarkan dia berbuat maksiat, kita nanti akan berhadapan dengan Allah SWT. Ditarik kembali. Sedang anak yang kita cintai di dunia ini, yang kita berkorban untuk anak kita, dia mengatakan, ayahku adalah orang yang zalim, kembalikan dia dan aku minta pertanggungan jawab karena dia tidak mendidik aku ke jalan yang benar. Istri yang kita berjuang dan kita cintai, kemudian nanti mengatakan, ya Allah, ini manusia yang zalim suamiku,
Dia membiarkan aku ketika aku bebas berbuat maksiat, dan dia tidak sedikit pun melarang aku. Karena itu kembalikan. Begitu juga pembantu rumah tangga, dia mengatakan aku bekerja di situ, sedikit pun tidak dididik agamaku dan tidak dilihat bagaimana aku melakukan sholat atau tidak. Karena itu semua ini kita pasti akan mempertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Semua kita sebagai penggembala dan semua kita akan ditanya tentang gembala kita. Ini yang paling penting. Alhamdulillah, majelis semacam ini membuat kesejukan di dalam hati kita. Tetapi jangan sampai kita kembali dari tempat ini, syaitan menjemput kita di luar, memberikan angan-angan dan meniupkan angan-angan Anda masih hidup lama. Nikmati hidup ini, nikmati hidup ini. Jangan Anda biarkan umur Anda begitu saja berjalan. Nanti kalau Anda sampai kepada usia tertentu, Anda baru mendekatkan diri kepada Allah SWT. Apa kita tahu umur kita? Siapa yang tahu? Apakah kita berani menjamin bahwa besok pagi kita masih bisa berbicara? Besok pagi kita masih bisa nafas? Besok pagi kita masih bisa jalan? Siapa yang jamin? Tidak ada yang jamin. Berapa banyak orang yang kita lihat sehat duduk bersama kita, ketika itu tertawa, ketika itu berbicara, ketika itu merasakan kenikmatan, siang harinya jatuh sakit, dan setelah itu beberapa hari meninggal dunia. Dan banyak pula orang-orang yang sedang duduk, dia dipanggil kembali oleh Allah SWT. Ada di dalam maksiat, ada pula di dalam ketika dia melakukan sholat, ada pula ketika dia membaca Al-Quran. Dia duduk membaca Al-Quran, Israfil datang mencabut nyawanya. Ini satu kenikmatan yang luar biasa. Dia duduk sedang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ada yang ketika itu sujud, dipanggil kembali oleh Allah SWT. Saya beritahu Anda sekalian bahwa salah satu imam di Masjid As-Segaf Solo itu meninggal dalam keadaan yang luar biasa. Dia menjadi imam Jumat, dan kebiasaan kalau membaca Al-Ghasyiyah dia pasti menangis, selalu dia menangis. Pada hari itu dia melakukan sholat menjadi imam. Saya biasa di belakangnya imam tadi, tetapi pada hari itu saya tidak mendapat kesempatan di soft yang pertama, tetapi di soft yang kedua. Dengan pakaian yang rapi, dengan pakaian yang baru, kemudian dia memanggil saya, maju Anda sini. Saya katakan sudah penuh ini soft. Dia mengatakan, maju, engkau tidak tahu apa yang saya harapkan, engkau tidak tahu maksud saya. Akhirnya saya maju. Rakaat pertama dia menangis dalam membaca Fatihah dan surat Sabbihisma. Sujud, berdiri rakaat kedua, menangis membaca Al-Fatihah, kemudian Al-Ghasyiyah. Sujud yang pertama, di dalam rakaat yang kedua dia masih berkesempatan duduk. Kemudian sujud yang terakhir, saya mendengarkan suara tangis, dan semua hadirin sujud pada saat itu. Pada saat itu kira-kira 2 atau 3 menit semua kita sujud. Saya tidak berani mengambil alih imam, sebab saya khawatir bahwa kalau saya mengambil alih imam, maka dia nanti bangun, terjadi hal yang berat nanti, ya. Tetapi setelah kurang lebih 3 menit, saya memberanikan diri, saya maju dan saya katakan Allahu Akbar. Ketika itu saya lihat nafas yang keluar, mengembang badannya. Setelah itu meninggal pada saat itu. Luar biasa. Imam
hari Jumat sujud yang terakhir dipanggil kembali oleh Allah SWT. Suasana ruh akan berangkat dan terbang itu, kita semua tunduk sujud, ruhnya berangkat, kita masih dalam keadaan seperti itu. Ini kenikmatan semacam ini. Ada yang melakukan sedang membaca Al-Quran, dipanggil kembali oleh Allah SWT. Tetapi banyak pula orang-orang yang di dalam perbuatan maksiat, dia dipanggil oleh Allah SWT. Nah, insya Allah apa yang saya ucapkan ini membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi diri saya dan Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian. Insya Allah kita kembali dari tempat ini. عليه. سادسا وأخيرا ليكن معروفا أن الطريقة المحمدية وفي هذا العصر بخاصة هي التي بعثت النهضة الصوفية على حين فترة من التخلف والجمود والتقهقر الشائن، وبدأت تنفخ في الحياة، تنفخ الحياة في الجسد الصوفي المحتضر منذ نصف قرن وأكثر، ولها بحمد الله الفضل في استخراج أول مجلة صوفية لخدمة التصوف في مصر والعالم، وهي مجلة مسلم، ولها كل الفضل فيما يرى الناس الآن من تجديد ونهوض وتطهير، وذلك كله مسجل بأعداد مجلة مسلم وغيرها من الصحف والمجلات بجمهورية مصر العربية وبالعالم الإسلامي، ولله الحمد أولا وأخيرا. Dan apa yang telah disampaikan oleh Maulana Syekh tadi, yang perkara yang kedua dalam harapan untuk memperkuatkan dakwah tasawuf dan juga menyatukan antara turut-turut sufiah dalam konteks yang satu, maka yang kedua adalah insya menubuhkan Dairatul Ma'arif Sufiah Al-Ammah, satu konteks macam yang mana seperti perpustakaan atau seperti khutubkhanah kalau di Mesir, itu dalam mengumpulkan data-data maklumat tasawuf itu dari segi sejarah sufi asy-syar'i yang sahih, dan mengumpulkan maklumat para ulama-ulama tasawuf atau ulama-ulama yang terkenal dan ulama-ulama yang tasawuf yang terkenal di dalam dunia hari ini pada dulu sampai hari ini. Maka perkara tersebut disimpan dalam satu maktabah yang khusus, itu yang dinamakan di sini Dairatul Ma'arif As-Sufiyah Al-Ammah, yang melibatkan semua, yang mana merupakan salah satu maktabah yang akan mana diwujudkan oleh untuk menyimpankan data-data maklumat tasawuf untuk generasi-generasi yang akan datang. Yang ketiga, dan sebelum itu wa asna, dan selepas itu dakwah yang bentuk al-amil al-hakimah, dalam bentuk konteks dakwah yang berterusan dan dengan cara berhikmah wal mau'izatul hasanah, dengan cara bijaksana dalam membawa kepada tatbik syariah Islamiah itu, dan tidak ada la fi hudud faqat, tetapi di sana dengan konteks kehidupan manusia hari ini yang sama-sama dalam membentukkan peribadi yang positif yang membawa kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga ridhonya Allah dan juga Rasul dan juga bersama-sama dengan orang Islam. Yang keempat adalah ihya at-turas, adalah kita mewujudkan atau menghidupkan kembali at-turas al-ilmi as-sufi. Maksudnya sini kalau di sana di Asyraf Mahmudah telah mewujudkan ihya at-turas, iaitu menghidupkan pengkajian ilmu turas, ilmu dan juga pengkajian ilmu turas bentuk pengetahuan sufi yang mengajarkan kita kitab fikih dalam bentuk sufi, dan mengajarkan kita kitab tafsir dalam bentuk sufi, yang mengajar kita kitab fikih, usul fikih, tafsir, hadis dalam bentuk sufi, yang telah pun diadakan di Asyraf Muhammadiyah dalam bentuk Ma'had Ad-Da'wah Dirasah Islamiyah, iaitu satu akademi sufi antarabangsa di Mesir itu sendiri. Yang kelima, iaitu dengan mencadangkan harapan di sini adalah
kita mencadangkan dan juga dengan harapan supaya benda ini menjadi tahqiq dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita mengadakan muktamar bentuk global, bentuk dunia dan juga sakafah, yang mana muktamar tersebut adalah untuk menerangkan atau menyampaikan kepada manusia bahawa resolusi atau problem masyarakat hari ini dengan melalui cara penyelesaian bentuk tasawuf itu sendiri, dengan mengumpulkan daripada berbagai ilmuwan ulama daripada seluruh dunia, di mana as-salafus sufi as-salih ala ikhtilaf asma sama ada pada berbagai dunia dan juga orang-orang yang terkenal. Adalah ini semua adalah untuk mencari penyelesaian dan juga masalah yang berlaku dalam dunia hari ini. Dan yang terakhir adalah yang selamatnya Tariqah Muhammadiyah ini pada waktu ini dan juga pada hari ini dan juga pada fi asrina hadza secara khususnya, yang mana merupakan satu dakwah yang untuk membangunkan dan juga satu dakwah untuk meningkatkan jati diri dan meningkatkan jati diri masyarakat itu sendiri, dan sama-sama adalah bentuk apa yang disampaikan, yang akan disampaikan dalam bentuk jasad dan bentuk sufi yang sebenar, yang al-muhtadar, yang jasad sufi. Maka Asyraf Muhammadiyah semenjak setengah kurun yang lalu telah memainkan peranan dengan izin Allah SWT, antaranya untuk ke arah mewujudkan generasi-generasi sufi atau generasi-generasi tasawuf yang sebenar, mereka-mereka yang bersih hatinya, yang bersih amalannya, yang bersih akhlaknya, yang berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu Wa Taala, yang berakhlak dengan akhlak Rasulullah dan juga akhlak malaikatillah. Maka pihak Asyraf Muhammadiyah dengan noktah yang terakhir ini telah mewujudkan satu majalah, iaitu majalah untuk khidmat tasawuf yang semata-mata, atau majalah yang tasawuf untuk menyampaikan akan konteks tasawuf kepada masyarakat. Maka wujudlah majalah Muslim yang diasaskan pada tahun 1926 oleh Syekh Muhammad Zaki Ibrahim. Maka dengan konteks tersebut, majalah tersebut dapat menyampaikan maklumat, dapat menyampaikan intisari, dapat menyampaikan hal-hal yang berkaitan tasawuf yang sebenar kepada masyarakat. Maka dengan itulah alhamdulillah, dengan izin Allah SWT, dengan peranan yang dimainkan oleh Asyraf Muhammadiyah di Mesir, dapat memperluaskan skop tasawuf itu sendiri yang sebenar, sehingga dapat diterima oleh orang-orang di negara Mesir dan juga dapat diterima oleh orang-orang barat yang bukan Islam, yang mana daripada Perancis, daripada Germany dan juga negara-negara Afrika. Alhamdulillah telah menerima akan dakwah tasawuf yang disampaikan oleh Asyraf Muhammadiyah di Mesir. Dalam masa sama telah wujud di sana cawangan-cawangan Asyraf Muhammadiyah di beberapa negara dunia, hampir kebanyakan beberapa negara dunia, dengan dakwah yang disampaikan secara yang baik, yang dakwah sufi yang sebenar. Maka inilah solusinya, inilah problem masalah-masalah yang telah disampaikan, iaitu the Sufi solution to the Ummah's problem. Jadi itulah saja daripada أو العبد لربه وهو ساجد أقرب ما تكون لربك وأنت في سجود. There is somebody, in fact, during Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I forgot his name, but he was a head of one tribal. They call it Bani Usayd. He came to embrace Islam. Ya Rasulullah, what is Islam? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. So ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. What is as-salah? What is as-salah? Salah. He teaches him al-qiyam and then al-ruku'. You know, the head of tribal, he's a king. Say ruku', bow. I cannot bow to anyone. I am a king, and the people respect me and bow to me. I cannot do that. You know what Rasulullah said? No problem. Don't bow. No need. Why? You don't know who's Allah yet. You don't know who's Allah. I cannot force anyone unless al-iman enter to his heart, to his batin, not to his zahir. Allah wants from us what? He's watching what? He's focusing what on us? Allah subhanahu wa ta'ala. Our eyes, our colors, our tongue. Qulub illa man ata Allah bi qalbin salim. Purify. This one you need to purify. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Feed yourself, and the best food is taqwa Allah. Taqwa Allah, you buy it what? The kilos? This is a kilos rice and meat for your body, which we are arranging a very good food for ants. The rizq of the ants in the grave is our body, subhanallah. This going, the body is going to go. But your ruh, how about your ruh? Taqwa Allah, this is the one. A ruh is the one who need you to feed her with taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. You need to purify your ruh, because the ruh never die. The body will die, but your ruh will be there. So where is the food for our ruh? This person, he don't know, his ruh is still hungry.
I'm thirsty for taqwa. Rasulullah said, no problem. Just go and don't pray. We pray, sujood, and ruku'. He did not say there is sujood. He said ruku' and he was upset, our friend. How about he said there is sujood? Okay, we will pray and you. So he went and he started day by day coming to know who is Allah, who is Malikul Mulk, who is Rabbus Samawat wal Ard, who is Ar-Rahman. What is day by day till he reached to be the one whom his sujood is the longest one always. Sujood, after he knows who is Allah, his sujood is the longest one. Those days ruku' he don't want to accept. Now sujood, because he already knows who Allah is. How much you bow and how much you tadallul and you be a slave to Allah, how much your position to and your chance and your opportunity to be close to Him and to be in the highest Jannah there will be more and more and more. So, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, asking Him through very strong things. What do you want from me? الطلب اهدنا الصراط المستقيم. Okay. We need from you a sirat. What kind of sirat? We are a materialized people, Madi. We have seen through Al-Quran Al-Kareem how Allah blessed the previous nations. Hawari Musa, Hawari Isa, and the followers of Sayyidina Musa, you know, when he crossed the sea, how they got the barakah. So, Ya Allah, ihdina sirat al-mustaqim, the description of as-sirat, sirat al-ladhina an'amta alayhim, we know of them. Those whom you bless them already. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Those who, not those whom you curse them, and those not those whom they missed their way. Ameen. Okay? This is al-talab. This is a request. Where is the answer? Where is the answer in Surah Al-Fatiha? We said in the beginning, if there is no answer, that means something very great. This is not for us. This is for all the ummahs. This need decision. Big decision for everyone to know. Let them wait. The decision will find it in Al-Quran, in a different ayat. But one of these ayat, in Surah Al-Shura, subhanallah. Surah Al-Shura, in the end of Surah Al-Shura, the ayat 25, 52 and 53, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We requested for what? As-Sirat al-Mustaqim. And this is very clear. Ya Allah, we are slave, everything. What we want, As-Sirat. You will find in Surah Al-Shura, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Ya Rasulullah, you are the one who will guide and lead them to As-Sirat al-Mustaqim. Path, tariq, the way. This is a tariqah. Huh? This is a tariqah. The leaders of Sufism, Sufiya, Al-Akarim radiallahu anhum, that is their way. Purify your batin in order to reflect your batin, to reflect your zahir. That is what we said, Al-Ubudiyyah. And to worship Allah as you see Him. Looks like you see Him. Al-Ihsan. تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك. To take the path of Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Someone will say that means al-ittiba', to follow Rasulullah, al-ittiba'. We need to correct something else also here. Something. Al-ittiba' is not the love. Someone will say muhabbatul Rasul al-ittiba'. No ya akhi. We need to change something. Al-ittiba'u juz'un min mahabbati Nabi sallallahu alayhi wa sallam. The result of your love to Rasulullah is to ittiba'im sallallahu alayhi wa sallam. Because the love, mahabbatul Nabi sallallahu alayhi wa sallam, there is many results for it. Al-mahabba, min nata'ijha, one of the results, al-ittiba', inna al-muhibba liman yuhibbu muti'u. If you love him, you need to follow him. But if you love somebody, and you say the love someone is to ittiba' him. For example, let's say your close friend
You love him too much, but he drink liquor. You need to do the same? You know, the love is different. If you love him, if you love someone, then you ittiba. Not the love al-ittiba. That mean I love him, that means I need to ittiba him. Like this. Because al-ittiba is the love. No. Al-hub من أجزائه من نتائجه الاتباع. ثانيا second الصحبة. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقا. ثالثا المحشر يحشر المرء مع من يحب. You will be with the man who you love. There is many things. There is many things. But al-ittiba one thing. But the love, there is many results. One of that al-ittiba. Okay. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يا رسول الله, you are the one who lead to الصراط المستقيم. Okay, we said الصراط first of all. صراط الذين, our request was صراط الذين أنعمت عليهم. Look Allah what he said. He will continue the ayah. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. Is not this صراط like what you have seen. The one I arranged for you, different story. صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض. That's through whom? We will get صراط الله الذي له the honor of all everything in the earth and in the heavens. Through whom? Through سيدنا رسول الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. That is Rasulullah, and Allah is your witness, Ya Rasulullah. وكفى بالله شهيدا. ألا إلى الله تصير الأمور. So we return to Him. We need to arrange now. So الطريق is the path to Allah subhanahu wa ta'ala. And Sayyidina Rasulullah, he is the first leader for this ummah. Physical and spiritual leader for this ummah is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So all tariqas, all ways to Allah, will goes to whom? To Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silsila of Sayyidina Shaykh Abdul Qadir, the chin, tariqa of Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jalani will lead to whom? To Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silsila of Sadatna Al-Shadili, Sayyidina Abul Hasan Al-Shadili to whom? To Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Naqshbandiyya to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Question mark, how many of them? Millions and millions and millions. Millions of followers. They follow what? At-tariq. They want to do what? Someone will say, At-tariqa very... Ya akhi, taqillah. Those people, they took this way in order to reach to Allah. Their niyyat and their intention and their work is to reach to Allah. You cannot say anything bad against them. Secondly, I cannot say, by the way, this one in Jannah and this one in Jahannam. You know what? Because Jahannam and Jannah is Allah's properties. I don't have the authority to sell my neighbor house, which is next door, because I am not the owner. So how I have the authority to say you are in Jannah and you are in Jahannam? Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu arda, he have said, لا تحاسبوا الناس كأنكم أرباب. Don't make judgment to the human, the ibad. Looks like you are God and Lord. There is one Lord and one God, Allah subhanahu wa ta'ala. So our source of power is Sayyiduna Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And we'll get all the blessing from him alayhi salatu wa sallam. So tariqah simply is a way to Allah. First of all, path to Allah. Someone want to reach to Allah subhanahu wa ta'ala through a siyam. So in such tariqah they say, you have to fast, always. For example, Monday, Thursday. Why? Siyam, you know what will do for you? Will give you a very good training for your heart and for your body. You know the only ibadah which physically all the Muslims, they got the degree of al-ihsan and they don't know, is as-siyam, puasa, fasting. You know how? When everyone start fast, when everyone fast in Ramadan, do anyone try to go and hide somewhere and eat and drinks? Huh? Anyone try to do that? No. He say, why? Allah is watching me. This is an ihsan already. This is an ihsan. If you cannot
You need to feel that you looks like you worship Allah, looks like you are watching, you are seeing Him. If not, you need to have 100% yaqeen feelings that He is watching you. And this is what is happening in Ramadan. Nobody is like, subhanallah, the secret ibadah, we got the degree of al-ihsan, although it's al-ihsan, not the tawbah, is al-ihsan. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Through their salah, and they want al-ihsan, your salah, your siyam, your fasting, your hajj, your zikr, your salawat upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You know, just I don't want to cross the siyam without mentioning for something very important. Mawlid al-Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam bi abi wa huwa wa ummi. Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sometimes when we ask somebody or someone say, no need, Mawlid al-Rasul, no need. Na'udhu billah, they say it's bid'ah, na'udhu billah. I don't know how these words come from their tongue. I don't know, wallahi. Ikhtilaf in Mawlid al-Rasul, that's cannot be. Because the first one whom celebrated Mawlid al-Rasul, you know whom that? Who was? Whom? Huh? Mean? Abu Jahl? Al-Akhi. Hada? You know who's the first one? Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. He mentioned to them to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam before he comes to all the prophets. He tells them that Rasulullah will come, Rasulullah will born. Sayyidina Isa. يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين من التوراة والإنجيل ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. Sayyidina Rasulullah born as a prophet, or he born and after that he became prophet. So he born. Then his born is a born. When he born is a born of al-Islam. There is another more very, very, very important things. In each period of the prophets, any period of the prophethood, any messages before Islam, there used to be many prophets in one time, in one century. Like Sayyidina Shu'aib and Sayyidina Musa and Sayyidina Harun, for example, in one time. Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Lut, all in one time. Sayyidina Yunus, many al-Anbiya. So everyone knows of Allah subhanahu wa ta'ala, He's al-Khaliq, He's a creator, we need to worship Him. With all of that, they're having big problems. After intiqal Sayyidina Isa alayhi salam, rafa'ahu Allah ilayhi. After Sayyidina Isa, 611 years up to the message of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No prophet at all. That when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam born, when he born sallallahu alaihi wasallam, there were, 360 statues in Mecca. Everyone knows they kept, those days, al-Anbiya always, someone to remind them, always. But now 611 years, no prophet. 571 up to Rasulullah's birthday, sallallahu alaihi wasallam, and from his birthday to his, he got his message, good. Another 40 years, so altogether 611 years, I believe. So how great difficulties the message of Rasulullah. How great is difficult. But alhamdulillah, one person become 1.5 billions. Sallallahu alayhi. So the first one who celebrate Mawlid Rasul was whom? Allah subhanahu wa ta'ala with the prophets. The second one whom? Rasulullah himself. Rasulullah himself sallallahu alayhi wa sallam. Okay, we celebrate Mawlid Rasul every Rabi'ul Awwal. But Rasulullah celebrate his birthday every week. You know that? He used to fast every Monday. Yawm al-Ithnain. Ya Rasulullah, why you fast Monday? He said, that is my birthday. We celebrate Mawlid Rasul eating biryani.
والدينا ونظر لقبله برسولنا وقوم لنا يا ارحم الراحمين وان الله يتقبل منا وعصينا الشيخ الحبيب محمد حبيب وان الله يجعل جمعنا جمعا مرحوما وجمعا مرحوما وقبل المعصومه. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما يتعوق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح بنا الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا بالنعم والتصديق شاهد وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله بقوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بخلقه من خلقه ونبله عبده. فلما تعلق إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص بالبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير بالعالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين عامل لوصف الكمال المطلق والحسن التام والسليم فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصلاب الكريمة والبخون فما من صلب الضمة إلا وتم. صلوات الله تغشى أشراف الرسل وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو الموت والموت المودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما أراد وقد أنه ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنقصف على أهل هذا العالم في وضعة فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاء جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال الإشارة وما ليقرض نوره كاملا في عالم الثور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة ومن خواص الأمة
dan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahmatullah. Ilmu ini adalah pendek dan panjang. Jadi saya panjang ini, saya itu kecil, tidak ada modal. Saya hampir terlucu datang Pak Barakah karena terpusing jalan, tersalah jalan. Saya terfikir kalau tersalah jalan di dunia jauh kita tak itu. Bagaimana alasan akhir kelak yaumul mahsyar kita dapat rujuk kembali. Walaupun kita merau supaya kita kembali semula tak dapat. Maka alhamdulillah kita terpusing salah di dunia cepat balik ke pangkal jalan. Dan syukur dapat juga saya bersama dengan ma'asyiral muslimin wa muslimat yang sangat-sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunna minal muhibbin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencinta Rasulullah. Maka kecintaan inilah yang dikaitkan kita kelak menghadapnya, berhadapannya, tidak kasih sekat dan sulit. Bagaimana seorang yang tidak cinta kepada Rasulullah, waktu datang hisab, waktu datangnya perkiraan, waktu datangnya kitab masing-masing, maka mampu atau tidak mereka waktu memohon syafaatul kubra, syafaat besar kepada baginda Rasulullah SAW, yang mana di dunia ini kita tak sayang dan cinta kepada. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita setengah daripada orang yang cinta kepada baginda, kerana cinta adalah wajib. Dan jalan cinta kepada Allah dan Rasul itu sebagai satu jalan yang utama. Maka bagaimana cara pun kita mesti cinta. Pada malam ini kita memasuki era cinta kepada Rasulullah SAW melalui perhimpunan besar yang belum pernah saya lihat orang buat maulid seperti ini di negara kita. Alhamdulillah. Maka denyutan nadi hub bi Rasulillah SAW telah menetas, telah berdenyut di celah-celah bukit-bukit utara rimba yang tempat penyembuhan jenderal. Cukup janji Allah Subhanahu wa taala, mereka yang cinta kepada Rasulullah tidak akan putus sampailah ke akhir zaman. Kita harap di antara kita yang bermusafahah sama kita, bermusafahah pula orang telah musafahah sebelum kita terus sampai ke Rasulullah. Mudah-mudahan mutasalsil ila sayyidil kaunain, mutasil ila Allah azza wa jalla insyaallah. Itulah harapan kita sekalian. Tidak ada lain. Kalau berwudu itu salah bersyarat untuk besarkan solat sembahyang dan sebagainya yang fardukan setiap orang mesti berwudu untuk melakukan ibadah, maka wudu berasalnya tidak menjadi wajib, hanya dalam sunnah semata-mata. Tetapi manakala matlamatnya adalah wajib, jalan turun menjadi wajib di wasail kahub maqasid. Laluan itu seperti hukum matlamat. Jadi matlamat kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jalan pada cinta itu jadi wajib. Apa yang kita lakukan? Sama ada kita bermandat, sama ada kita berzikir, sama ada kita berceramah, sama ada kita bermaulid, sama ada kita bertasbih. Itu semua jalan itu menjadi wajib. Walau jalan ini tidak disebut pun mengatakan man azzama yawma maulidi kuntu syafi'an lahu yawmal qiyamah. Tidak wujud seperti ini menurut kaul yang sahihnya. Tetapi perlu diingat, setiap jalan itu seperti hukum agama. Jadi kita menghukumkan jika laluan kita malam ini merupakan laluan mawaddah dan mahabbat Rasulullah SAW, maka jalan ini dapat jalan harus bertukar menjadi jalan wajib yang tak dapat tiada dilakukan dari semasa-semasa. InsyaAllah dengan izin Allah, saudara-saudara saya yang hadir pada malam ini tergolong daripada orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Makhtalafah hubbi fi qalbi abdin illa harramallahu jasadahu 'alan nar. Wallahu a'lam. Wassalamu
warahmatullahi wabarakatuh. وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, malam ini adalah malam yang penuh barakah, malam yang mengarah kita kepada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada mulai kita sampai ke jendela ini, kita diarah kepada gelombang yang luar biasa, gelombang yang mengarah kalbu kita, yang menghayur kalbu kita kepada mahabbah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada kasidah-kasidah yang kita mendengarnya, daripada bacaan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diaturkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi Sirtuddura, kata-kata yang cukup indah, kata-kata yang dipilih untuk menyifatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendengar para ulama, para da'i memberikan nasihat-nasihat kita kepada kita. Tidak lain melainkan kita telah mendapat curahan-curahan ilmu, bagaimana yang disebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagi diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang cukup baik. Kita mendengar tadi Habib Najib telah memberikan contoh-contoh yang luar biasa bagi akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Tuhan mengatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai rahmat bagi sekalian alam, hadirin dan hadirat. Bagaimana kita melihat tentang rahmat yang besar ini pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah rahmat yang besar sekali? Antara rahmat yang besar sekali, hadirin dan hadirat, adalah menukarkan keadaan umat Arab, umat jahiliyah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Islam itu, daripada umat jahiliyah kepada umat yang dipenuhkan dengan rahmat, rahmat yang luar biasa. Hadirin dan hadirat, pernah ada seorang sahabat apabila telah memeluk agama Islam, telah datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana dia pada zaman jahiliyah, apa yang dia lakukan. Dia berkata, "Ya Rasulullah, aku mempunyai seorang putri, seorang anak perempuan yang aku cintai. Di masa kecilnya itu, pada satu hari, aku telah beritahu kepada ibunya dan istriku. Aku bilang padanya, pakaikanlah dia baju yang cantik-cantik, dan aku akan bawa dia bertemu dengan bapa saudaranya." Ibunya diam, tetapi taat kepada suaminya dan paham benar apa yang dimaksudkan oleh suaminya itu. Dia pun memakaikan pakaian cantik kepada anak perempuannya yang kecil itu, dan anak perempuannya itu gembira mau dibawa oleh ayahnya untuk bertemu dengan bapa saudaranya. Telah pakai cantik-cantik, ayahnya pun pimpin dan bawa. Dia berjalan berdua, dibawa kepada sebuah perigi. Bila sampai di perigi itu, ayahnya berkata, "Wahai putriku, lihatlah apa yang ada di dalam perigi itu." Bila anaknya itu telah melihat di dalam perigi itu, sambil dia tunduk, makin dia tunduk ayahnya ke belakang. Dengan itu juga ayahnya mendekat
dikata oleh sahabat ini, mengalir air mata Rasulullah seperti anaknya sendiri. Ini dia hadirin dan hadirat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membawa rahmat, memberhentikan amal-amal yang khurafat, amal-amal yang tidak baik, amal-amal yang merosakkan setiap keluarga. Dan tadi kita telah mendengarnya hadirin dan hadirat, bagaimana kelebihan salawat kepada Rasulullah. Orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan lupa kepada salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Sufyan Ats-Tsauri pada satu zaman beliau menceritakan satu kali beliau telah pergi ke Makkah untuk menunaikan fardu haji. Di sana beliau melihat ada satu anak dan seorang ayah. Anak dan ayah itu apabila berjalan pada satu waktu, ayahnya telah kembali ke rahmatillah. Bila ayahnya kembali ke rahmatillah, anak ini membaringkan jenazah ayahnya itu, sementara dia tunggu orang untuk menguruskan jenazah ayahnya, untuk mengkafankan, sembahyangkan dan uruskan. Dia pun duduk di sebelah ayah. Dia perhati ke wajah ayahnya itu. Bila dia lihat wajah ayahnya itu hitam, tidak seperti biasa. Wajahnya hitam dan bodoh. Dia pun tutup dengan kain. Dia duduk sebelah. Dia rasa mengantuk. Tanpa dia sedar, dia terlena. Di saat dia terlena, dia mimpi ada seorang yang cukup kacak, cukup cantik datang masuk ke tempat di mana dia tidur, di mana jenazah ayahnya dibaringkan. Orang yang cukup cantik itu datang terus membuka kain muka ayahnya itu, dan dengan tangannya dia sapukan. Dia sapukan muka ayahnya itu. Dengan serta-merta ayahnya itu yang mukanya hitam telah bercahaya menjadi putih. Cahaya yang luar biasa. Lantas dia tutup, orang ini pun bangun. Anak ini berkata, saya terus memegang bajunya. Siapa kamu yang melakukan demikian kepada ayahku? Orang ini pun berpaling. Tidakkah kamu kenal aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku mewajibkan diriku untuk datang menyelamatkan ayahmu adalah karena ayahmu itu di masa hayatnya tidak pernah melupakan salawat kepada Allah. Siang dan malam dia bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat sekalian, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pakaian bagi orang-orang yang saleh. Salawat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kunci segala kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Orang yang susah, bacalah salawat kepada Rasulullah. Orang yang berhutang, bacalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sakit, bacalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada seorang yang sakit, tidak dapat bangun, didatangi oleh seorang saleh.
Tadi kita telah mendengar, alhamdulillah, banyak alim ulama telah memberikan salawat, telah memberikan nasihat kepada kita. Semoga kita semua hadirin dan hadirat tidak pulang daripada majlis ini melainkan Tuhan telah memberikan barakah yang sebesar-besarnya, telah memberikan kita rahmat yang sebesar-besarnya, telah memberikan kita inayah yang sebesar-besarnya, telah memberikan kita petunjuk yang sebesar-besarnya, dengan barakah para auliya wa salihin, dengan barakah insyaallah Syekh Abdul Qadir Jailani tujuhnya ada di sini, dan Habib Umar insyaallah datuknya itu tak komaluh masyaallah seorang wali min awliyaillah, dan Habib Nagib Sadaq dan Syekh yakni Yusuf Al-Hasani daripada alhamdulillah keturunan Sayyid Al-Hasan. Beliau ini adalah Syekh Tariqat Asy-Syadiliyah alhamdulillah, wa Syekh daripada Mesir. Ini semua hadirin dan hadirat dari Brunei, saya tengok masya-Allah, daripada merata yakni negeri-negeri jiran semua hadir di sini, tidak lain adalah mendapatkan barakah. Boleh tidak kita khatamkan majlis dengan kalimat tauhid? Kita minta permisi. Afdhalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم
النبيين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وبالحجر المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محمد بشر وليس كالبشر بل هو يكته والناس كالحجر محمد بشر وليس كالبشر الله الله بل هو يكته والناس كالهجر الجزع حن له والقلب كلمه والماء أضحى له يجري من الحجر الجزع حن له والقلب كلمه والماء أضحى له يجري من الحجر محمد بشر وليس كالبشر الله الله بل هو يكته والناس كالهجر والروح تهواه والقلب يرعاه السيء ألقاه بذره كالذري والروح تهواه والقلب يرعاه السيء ألقاه تدريه كالزرع محمد بشر وليس كالهجر الله الله بل هو يكده والناس كالهجر المصطفى الهادي من حبه زاد
سادي بالله يا سادي طويل به سهري المصطفى الهادي من حبه زادي بالله يا سادي طويل به سهري محمد بشر وليس كالبشر الله الله بل هو يأكله والناس كالهجر يا حادي سر بنا لأرض المدينة ألفك أعمالنا بالنظر والبصر يا حادي سر بنا لأرض المدينة ألفك أعمالنا بالنظر والبصر محمد بشر وليس كالبشر الله الله بل هو يأكله والناس كالهجر صلاة بارنا تجاه هادنا من حبه فينا كالماء السمائي صلاة بارنا تجاه هادنا من حبهم فينا كالماء السمائي محمد بشر وليس كالبشر الله الله بل هو يأكله والناس كالهجر محمد بشر وليس كالبشر بل هو يأكله والناس كالحجر محمد بشر وليس كالبشر الله الله بل هو يأكله والناس كالهجر الجزع حن له والقلب كلمه والماء أضحى له يجري من الحجر الجزع حن له والقلب كلمه والماء أضحى له
يجري من الحجر محمد بشر وليس كالبشر الله الله بل هو يكده والناس كالهجر والروح تهواه والقلب يرعاه السيء ألقاه بذره كالذري والروح تهواه والقلب يرعاه السيء ألقاه تدريه كالزرع محمد بشر وليس كالهجر الله الله بل هو يكده والناس كالهجر المصطفى الهادي من حبه زادي بالله يا سادي طول به سهري المصطفى الهادي من حبه زادي بالله يا سادي طول به سهري محمد بشر وليس كالحجر الله الله بل هو يكده والناس كالهجر يا حادث ربنا لأرض المدينة ألفك أعمالنا بالنظر والبصر يا حادث ربنا لأرض المدينة ألفك أعمالنا بالنظر والبصر محمد بشر وليس كالبشر الله الله بل هو يكده والناس الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم